Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Namun, sebelum kami melanjutkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 ini, yang merupakan tugas modul 2.3.A.8, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Supriyono, dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ahmad Fauzan, sedangkan saya sendiri adalah Mohlis sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan memuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada fase ini, CGP diajak untuk meninjau ulang ke seluruh materi pembelajaran di paket modul 2, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, dan membuat sebuah koneksi antar materi belajar yang sudah CGP lakukan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching. Paradigma berpikir coaching adalah fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan. Paradigma berpikir yang kedua adalah bersifat terbuka dan ingin tahu. Kita perlu berpikir terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Paradigma berpikir coaching yang ketiga adalah pemikiran kesadaran diri yang kuat. Paradigma berpikir coaching yang keempat merupakan mampu melihat peluang baru, dan masa depan kita harus mampu melihat peluang berkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Prinsip coaching. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Yang pertama adalah kemitraan, di mana posisi coach dan coachee dalam proses coaching adalah mitra, artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif, di mana proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan 2 arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang terakhir dari prinsip coachee adalah memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu tindakan lanjut yang diputuskan oleh coachee yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee. Coaching dalam konteks pendidikan. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa proses coaching adalah sebuah komunikasi antara guru dan murid. Diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Semboyan ing ngarsa sung tulodo, idmatya mangun karso, tuturi handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid. Dengan menggunakan pendekatan coaching, tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching.
dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti kucing ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, di mana kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi kucing sehingga pada pikiran hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Kompetensi inti kucing yang kedua adalah mendengarkan aktif. Sebagai coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus pada pusat percakapannya adalah pada diri kucing, yakni mitra bicara. Kompetensi inti kucing yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari kucing, mengunggah untuk berpikir, menstimulus kucing untuk memunculkan ide-ide baru dan mampu mengungkapkan emosi. Untuk dapat mengajukan pertanyaan berbobot, maka harus mendengarkan dengan rasa. R yaitu receive. Perhatian pembicaraan. Berbicara, terima semua ucapan dan ambil kata kunci. Kemudian apresiasi. Beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan kata oke. Yaitu merupakan appreciate. Yaitu dengan cara coach memberi sinyal bahwa coach mendengar dengan kata atau oke, iya, kontak mata dan mengangguk. Kemudian S, summarize. Rangkum apa yang didapat dari perkataan kucing. Dan yang terakhir adalah ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Percakapan berbasis kucing dengan alur tirta. Tirta tujuan umum. I, identifikasi. R, rencana aksi. Dan TA, tanggung jawab. Untuk alur yang pertama adalah coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai kucing dalam sesi kucing. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi, merupakan proses menggali semua hal yang terjadi pada diri kucing. Dan R, rencana aksi, yaitu coach membantu kucing dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi kucing yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Dan TA adalah tanggung jawab. Sebagai tanggung jawab, komitmen kucing dalam membuat rencana aksi dan menjalankan rencananya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Yang pertama, supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Refleksi terhadap pengalaman belajar. Refleksi terhadap pengalaman belajar yang pertama, emosi yang dirasakan yaitu semangat untuk lebih giat belajar karena mendapatkan pemahaman yang baik tentang kucing. Untuk supervisi akademik yang kedua adalah tertantang untuk mengimplementasikan praktik kucing dengan murid dan juga rekan guru agar dapat meningkatkan keterampilan kucing sehingga kedepannya bisa melakukan kucing supervisi akademik dengan baik. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki
Hal yang sudah baik adalah saya mendapatkan pemahaman materi tentang kucing untuk supervisi akademik dan sudah dipraktikkan bersama murid ataupun rekan guru. Yang perlu diperhatikan atau diperbaiki terkait kompetensi inti kucing, terutama saat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali dengan baik. Kemudian, implementasi terhadap kompetensi diri adalah menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan juga mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis topik modul 2.3. Yang pertama adalah bagaimana penerapan kucing untuk supervisi akademik melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kucing dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya notifikasi kerja guru. Kucing sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam proses kucing dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran dan mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya kucing terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Kemudian yang berikutnya adalah apa tantangan implementasi kucing di sekolah? Tantangan dalam mengimplementasikan kucing di sekolah yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang dilihat memiliki beban masalah tetapi sulit untuk terbuka ketika kita mencoba mengajak berbicara dengan paradigma berpikir kucing. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam proses kucing berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan kucing, berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga proses kucing mampu membuat kucing merasa nyaman dan terbuka. Hal tersebut dapat menghasilkan proses kucing yang maksimal. Membuat keterhubungan. Keterkaitan antar modul. Pada modul 2.1 yang telah dibahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan ini dapat digunakan murid sebagai kunci dalam proses kucing, mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berempati, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching terhadap kucing agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi sehingga kucing mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh atau mindfulness dapat digunakan coach sebelum memulai coaching. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.